Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, salam bahagia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, karyawan-karyawati Puskesmas Kencong yang kita banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku tim PPI akan menyampaikan sosialisasi cuci tangan, yang mana kemarin kita sudah sampaikan di pertemuan sosialisasi cuci tangan di aula belakang. Cuman karena ada beberapa teman-teman yang sibuk yang belum sempat hadir, maka kita menggunakan sosial media WhatsApp untuk lebih menjangkau kepada rekan-rekan yang kemarin tidak sempat hadir. Teman-teman sekalian, saya banggakan, pada dasarnya di cuci tangan ini yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah ada 5 momen cuci tangan, ada 6 langkah cuci tangan, ada cuci tangan menggunakan air, dan juga cuci tangan menggunakan hand scrub. Oke, teman-teman sekalian, adapun 5 momen cuci tangan ini teman-teman khususnya para medis harus hafal betul apa saja sih 5 momen cuci tangan itu. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aksi antiseptik, yang ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien, yang terakhir yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Monggo perlu dihafal ya, saya ulangi lagi. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan antiseptik. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Oke, 5 momennya itu. Sedangkan 6 langkah cuci tangan ini cukup sebenarnya tidak sulit. Cuma kadang-kadang kita bingung apa yang nomor 1, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3, 4, 5, dan 6. Untuk itu kita menyederhanakan dengan menggunakan singkatan. Kemarin teman kita Mas Hanafi sudah mempraktekkan dengan menggunakan singkatan, dan saya kira itu lebih mudah untuk dihafalkan. Singkatannya adalah tepung, selaci, butar. Saya ulangi, tepung, selaci, butar. T, telapak tangan. Pung, punggung tangan. Sela, sela jari. Ci, saling mengunci. Bu, ibu jari. Tar, dengan cara dibutar. Oke. Dan jangan lupa dalam melakukan tindakan cuci tangan, ada juga yang terpenting adalah kita melepaskan perhiasan yang ada di tangan kita. Bisa berupa cincin, bisa berupa jam tangan. Oke, sesuai kesempatan yang kemarin sebenarnya sudah ada dari Dr. Alina untuk mempermudah untuk agar kita tidak terjebak pada saat akreditasi nanti. Teman-teman yang menggunakan cincin, mohon cincinnya ditinggalkan dulu di rumah, jangan dipakai, sehingga kita tidak ribet dengan cincin. Untuk jam tangan monggo dipakai, karena jam tangan ini berfungsi untuk pemeriksaan contohnya nadi atau yang lainnya, sehingga monggo dipakai tidak apa-apa, tapi jangan lupa dilepas pada saat melakukan tindakan cuci tangan. Kenapa? Karena di balik cincin maupun jam tangan bisa tempat sembunyi mikroorganisme sebagai penular, sehingga kita wajib juga untuk melepaskannya. Cuci tangan dengan cincin yang tertempel di jari kita sangat sulit. Air menjangkau di balik cincin itu. Kalau kita putar agar air masuk ke cincin, yang terjadi tangan kita bisa luka. Makanya lebih baik tidak usah pakai cincin dulu. Kalau jam tangan monggo, tapi dilepas, karena melepas jam tangan gampang. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita praktekkan bersama-sama 6 langkah cuci tangan. Tepung, selaci, butar.
kuncinya itu tepung selaci butar. Pertama adalah telapak tangan. Basahi telapak tangan kita menggunakan air dan juga sabun. Jangan lupa air dengan sabun. Setelah kita basuh, kita gosok telapak tangan kita, pindah ke punggung kita untuk meratakan sela-sela jari, saling mengunci buku-buku jari kita, ibu jari kita bersihkan. Yang terakhir diputar. Setelah itu kita bilas. Setelah kita bilas, kita ambil bahan untuk pengering. Bisa menggunakan tisu atau handuk kecil. Prinsipnya adalah 1 kali pakai. Kenapa? Karena kalau alat pengering itu berkali-kali pakai, kita percuma juga. Jangan-jangan di alat pengering itu sudah digunakan orang lain yang dia memiliki sumber infeksi, sehingga kita percuma dengan cuci tangan. Secara teori kita gunakan alat pengering yang sekali pakai dan kita buang. Oke, jelas ya di sini ya. Ada 2 cara sebenarnya, dengan air dan juga hand scrub. Caranya sama, dengan melepas perhiasan yang kita punya sebelumnya. Kita lakukan 6 langkah. Bedanya adalah sederhana. Kalau menggunakan air itu kita menggunakan pengering, alat pengering, bisa handuk, bisa dengan tisu. Tapi pada saat kita menggunakan hand scrub, kita nggak usah menggunakan itu, enggak apa-apa. Seperti itu nggih. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga ini manfaat. Mari kita hafalkan, mari kita mengerti, mari kita praktekkan. Salam sehat selalu bersama PBI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.